kita berbicara masalah obat. Sekarang kita berbicara ini ya, ini kesalahan kita memandang masalah. Jadi kalau orang normal, ya, orang normal nggak ada yang sakitnya. Jadi tugas sakit itu alarm. Dia menunjukkan bahwa ini ada problem. Sakit. Ya, sakit itu adalah alarm. Ya, contoh misalnya kalau rumah kita nggak ada kebakaran, ya alarm ngapain bunyi? Ya, jadi kalau kabar nggak ada, asap nggak ada, dia nggak akan bunyi. Jadi alarm itu fungsinya hanya menyertai problem. Pas problem ada, alarm berbunyi. Dia memberitahu kita, berkomunikasi kita, ada problem. Contoh gini, ada orang yang lututnya sakit. Lutut sakit itu berarti problem. Kalau lutut sakit, itu masalah murni rangka. Kalau lutut sakit, murni masalah rangka. Ya, contoh misalnya. Kalau lutut sakit, artinya apa? Kan untuk berjalan itu, orang berjalan diperlukan, orang berjalan bukan di kaki saja. Orang untuk berjalan diperlukan dari apa? Pinggul, tulang pinggul, tulang paha, tulang betis, telapak kaki. Itu empat-empatnya kerjasama. Ya, pinggul, betis, pinggul, paha, betis, ada di betis ada 2 tulang ya. Terus tambah tulang pikiran dan kendali adanya di mana? Gimana? Kendali mau arah kemana? Nah, itu kita berbicara tulang dulu ya, lutut. Nah, pada prinsipnya kalau lutut kayak mobil lah ya, mobil kalau semuanya lurus ya enak, nggak usah spring balancing. Tapi kalau kaki pinggul jatuh, dia ketarik ke belakang, ke pinggir ataupun sehingga nggak rapih pinggulnya. Sehingga paha juga nggak tahu dia arahnya belok, kaki belok, sehingga misalnya pinggul ngegeser ke kanan. Tapi kan jalan tetap ke depan. Sehingga pinggul ke kanan, paha pasti ikut pinggul kan, ke kanan dikit. Tapi telapak kaki ke depan. Artinya apa? Antara yang atas sama depan tidak konsinkron. Tidak pas, tidak satu lini. Nah, itu kalau ditekuk sakit. Nah, sakit artinya apa? Dia memberikan alarm kita, jangan ditekuk, nanti tulang saya hancur. Untuk bisa ditekuk syaratnya harus dia lurus. Ya, pinggul lurus, paha lurus, kaki lurus. Jadi itu masalah murni struktur, masalah murni tulang. Lutut sakit. Jadi luruskan aja, spring balancing. Kalau udah lurus bisa tekuk lagi. Pas suatu ketika orang sakit lutut, ditekuk sakit, nggak bisa tekuk, sakitnya luar biasa, jalan sakit, orang minum obat. Sakitnya hilang nggak? Iya, hilang. Problemnya masih nggak? Masih. Masih. Tulang tidak pas. Kalau normal dia bisa merasakan sakit, dia akan menghindari kaki dilipat. Karena kalau dilipat bahaya, tidak pas, tulang akan beradu. Tapi karena sakitnya dihilangkan, dia tidak bisa beritahu lagi, tidak bisa melihat alarm. Dia lipat dengan sempurna, dilipat terus-menerus. Karena nggak merasakan sakit. Jadi malah tambahin. Karena tidak pas, problem nambah berkurang. Bertambah. Tulang akan hancur, beradu, tulang hancur, tulang rawan hancur. Ya, bukan osteoporosis, bukan masalah tulang kekurangan apa, bukan. Karena tidak, itu masalah murni. Masalah tidak simetrinya tulang. Jadi masalah tulang itu tidak ini ya, tidak alignment, tidak lurus lah ya. Jadi masalah spring balancing murni itu aja. Ya. Tapi kalau udah kita minum obat atau kita suntik itu menghilangkan sakit. Bukan menghilangkan problem. Nah, tapi akhirnya setelahnya kalau dia merasakan sakit, dia akan menghindari gerakan tertentu. Tapi kalau sakit hilang, dia justru melaksanakan gerakan itu yang berbahaya untuk tulang dalam kondisi yang salah. Nah, tulang hancur. Nah, nanti solusinya pakai apa? Oh, ini tulang hancur, kropos. Kalau kropos tulang, ngapain di lutut? Kenapa? Kan ada 360 sendi. Kenapa hanya lutut itu saja yang bermasalah? Jadi, nah problemnya di situ. Asam urat kenapa di situ? Kan kenapa nggak ada di sendi-sendi lain? Masalah murni di rangka. Ya, penyakit lutut. Nah, di sini berbahayanya, kita sering salah. Obat kita pakai untuk menghilangkan rasa sakit, bukan problem. Saya suka menggambarkan kayak gini. Orang sehat tanpa problem, tanpa sakit. Ya. Ini yang ideal. Sehat, tanpa problem, tanpa sakit. Yang kedua, kelas menengahnya, orang sakit dengan problem, dia sakit dengan rasa sakit. Ini kelas yang menengah. Kelas yang bawah adalah, dia punya problem, tapi sakitnya dihilangkan. Jadi level orang punya penyakit, sakitnya dihilangkan, urutan paling bawah. Paling dasar, paling buruk. Seburuk-buruknya kondisi itu. Membahayakan juga ya. Seburuk-buruknya kondisi adalah orang punya sakit tidak bisa merasakan sakitnya. Kalau ibarat orang bodoh tapi tidak paham bahwa dia bodoh. Kan repot nih. Kalau orang bodoh, dia merasa bodoh kan belajar. Orang sakit, merasa sakit, dia mencari solusi. Tapi orang bermasalah, sakitnya nggak ada. Dia akan diam. Sampai problem nambah. Jadi ingat, berobat tuh hati-hati. Berobat itu adalah orang sehat tanpa sakit.
Yang kedua, yang menengah adalah bermasalah dengan rasa sakit. Yang terakhir adalah orang bermasalah tanpa rasa sakit. Ini yang paling bahaya. Jadi kalau kita berobat, jangan mau diseret ke bawah. Sakitnya dibiarkan, maksudnya problemnya dibiarkan, rasa sakit dihilangkan, itu berbahaya sekali. Nah, maka tuh lihat, orang memang dia kan memang enak. Dan kedua juga gampang sih. Nyuntik tuh gampang kok. Sakit, matikan sarafnya, nggak kerasa sakit. Ya, sembuh. Nanti sakit lagi, suntik lagi. Tapi yang sulit tuh kita mencari penyebabnya. Dari rangka, dari otot, dari mana, kita selesaikan. Karena kita ingin menyelesaikan. Kan la yughadiru saqaman. Jadi kalau menyembuhkan penyakit sampai tuntas, hilangkan penyebabnya dan tidak kembali lagi. Nah, itu jadi makna obat tuh di situ ya.